koyone bener ya. Jadi tidak usah membutuhkan apa-apa, pokoknya cinta. Nah, lalu bagaimana cara mencintainya, itulah betul ya, memang kita itu harus cinta karena Allah itu yang menciptakan kita, mengatur kita, memberi rezeki kita, yang memberi kasih sayang ya. Maka kita harus ya. Tetapi bagaimana caranya, itu Allah telah memberikan petunjuk. Rasulullah telah memberikan petunjuk. Bukan kemudian tidak perlu dalil untuk kita mencintai Rasul itu. Ya, caranya agar cinta Rasul itu ya tetap harus betul. Ya, kita mau melamar seorang gadis saja, ya, tidak kemudian yang penting lah seneng gitu ya. Tetapi harus ada aturan-aturan gadis kepiye sing dimaui ya. Yo ditembung dengan cara yang baik. Maka kita yang tidak dumani seneng terus gowo melayu gitu, enggak seperti itu. Harus ada cara-cara yang kemudian dibenarkan oleh sang gadis tadi. Nah, itu baru antara hubungan manusia dengan manusia. Nah, bagaimana dengan Allah dan Rasulnya? Ya, maka untuk mencintai Allah dan Rasulnya pun juga harus perlu bagaimana caranya. Ya, perlu dalilnya. Maka untuk agar kita beristiqomah itu juga jangan asal mencari cara yang tidak benar. Ya. Sehingga ketika suatu saat ya, Abdullah bin Mas'ud ya itu dimintai suatu nasihat bagaimana tentang cara saya untuk beragama, maka Ibnu Mas'ud berkata ittabi'u wala tabtadi'u, ya ikutilah dan jangan berbuat bid'ah. Ya ikutilah itu ya ikutilah petunjuk, jangan berbuat bid'ah, jangan mengada-adakan tentang bagaimana cara di dalam beribadah itu. Maka beribadah harus dengan cara yang benar. Ya, jadi jangan tidak dengan cara yang tidak benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara penjelasan tentang ayat yang pertama yang dinukilkan oleh Imam Ahmad An-Nawawi tentang istiqomah ya. Jadi istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepada kita. Kemudian beliau Imam An-Nawawi melanjutkan dengan menukil surat ya, pada surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, ya kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, di dalam surga, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada peristiwa-peristiwa yang ada di dalam berbagai media tentang jiwa istiqomah itu. Kita melihat ya beberapa dari warga Palestina itu luar biasa ya, bahkan tidak hanya disampaikan oleh yang besar-besar ya, yang dewasa, yang kecil-kecil pun, anak-anak kecil pun itu tetap ya
telah menunjukkan sikap yang hasil didikan orang-orang yang penuh dengan Al-Quran. Ya. Di antaranya adalah yang digambarkan oleh ayat-ayat ini, ya, bahwa jangan kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan yang telah dijanjikan kepadamu yaitu surga. Ya. Sehingga ketika ada saudaranya yang meninggal, ternyata ungkapan yang adalah alhamdulillah kakakku sudah syahid. Nah, orang-orang terlalu banyak bersedih hati. Ungkapan-ungkapan seperti itu, alhamdulillah ayah itu telah bercita-cita untuk mati syahid dan ternyata benar syahid. Ungkapan anak kecil bisa seperti itu. Ya. Kan ada suatu keyakinan bahwa janji Allah itu yang dijanjikan itu ada sesuatu yang benar adanya. Sehingga tidak entah ya orang banyak mau bantu atau tidak, pokoknya pelindungku itu Allah. Kalaupun Allah itu kemudian memberikan kesyahidan sekarang, ya, koyone orang menderita, ya, kalau terlihat dari orang itu menderita, tetapi bagi pelakunya itu adalah satu kemuliaan, karena segera menemui Sang Pencipta, segera menemui yang mempunyai segala kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesyahidan, ya, itu bagi orang-orang Palestina itu adalah sesuatu yang dicari. Jadi tidak ada rasa takut diusir seperti apa itu. Ini kalau aku pergi mengikuti perintahmu semata, itu nanti kamu akan menduduki sebagaimana peristiwa-peristiwa yang telah lalu, yaitu diusir, akhirnya kemudian diduduki. Ya, maka ketika disuruh meninggalkan Gaza, orang bagaimanapun juga darahnya tetap berusaha untuk saya tidak akan pergi dari Gaza. Berusaha menyelamatkan dia, ya, tetapi untuk keluar dari Gaza, saya tidak akan keluar. Beberapa orang mengatakan seperti itu karena nanti akan dirampas lagi Gaza. Ya. Meskipun kemudian kita yakin bahwa pertolongan Allah itu nanti akan datang, tetapi kemudian apa yang bisa kita lakukan ini adalah sesuatu yang perlu kita pun juga ikut merasakan. Ya, apa atau pengaruhnya mungkin 100-200 ribu bagi sekian juta yang ada di sana. Ya. Tetapi bukan berarti itu tidak berarti apa-apa. Sebagaimana itu burung pipit yang berusaha mematikan api, ya, Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, ya, itu tetap dapat pujian. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, insya Allah itu akan bermanfaat. Bahkan doa, karena kita memang hanya berdoa, ya, kadang memang kita kadang bersuluh, astagfirullah, saudara kita didolimi seperti itu. Al-muslimu akhul muslim, ya, bahwa setiap muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Nah, kita sebagai sesama muslim, saudara kita di Palestina itu sedang terdolimi, ya. Kita yakin bahwa mereka adalah saudara kita. Maka ketika kita menyisipkan doa-doa untuk mereka, kita pun juga harus istighfar. Nah, aku kok iso berbuat apa-apa, ya. Saudara kita yang didolimi seperti itu, aku akhirnya bisa tonton, ya. Ya, ini adalah sesuatu yang mungkin bagi kita koyone harus berbuat sesuatu. Ya paling tidak doa. Ya syukur lebih dari sekedar doa. Ya entah 100, 200 ataupun berapapun, ya. Ada, ya, sebagian dari rezeki yang kita terima itu kita sisihkan, ya. Kita
kita salurkan. Semoga bermanfaat. Sampai atau tidaknya di sana itu ya kita berharap sampai. Tetapi kalaupun mungkin di dalam perjalanan ya, dihambat oleh berbagai macam sistem birokrasi dan sebagainya itu kita berharap saja bisa sampai ke mereka begitu, meskipun tidak seberapa kaya jenengane usaha yang dilakukan oleh guru bibit ketika mau mematikan besarnya api yang membakar Ibrahim itu kan udah apa-apa ya. Tetapi barangkali itu adalah satu penunjukan sikap bahwa kita itu peduli ya. Kita peduli terhadap nasib saudara-saudara kita. Tapi bagi mereka ya, bagi orang pelaku yang ada di Palestina sana, mereka yakin betul apa yang digambarkan di dalam Allah ya, di dalam surat ini ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka didatangi oleh malaikat ya, tidak dalam malaikat di dalam wujudnya, tetapi memberikan kabar, memberikan semangat ya, memberikan semangat di dalam hati ya, bahwa mereka telah berikan kabar gembira akan dimasukkan ke dalam surga. Dia akan mendapatkan hak yang Allah janjikan untuk mereka dan bahkan lebih baik. Maka marilah ya kita munculkan sikap istiqomah ini, karena dengan sikap istiqomah itu ya, kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini, maka janji Allah akan memberikan surga yang di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang akan kamu minta. Itu sebagai satu penghormatan bagimu, nuzulan min ghafurir rahim ya, itu adalah sebagai penghormatan bagimu dan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Kemudian diakhiri dengan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dan ke-14 ya. Imam An-Nawawi menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'un bima kanu ya'malun ya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah adalah satu hal yang perlu untuk tetap kita jaga ya. Karena godaan itu akan selalu ada. Tidak kemudian kita sudah terbiasa sholat berjamaah, kemudian nanti tidak akan mungkin luntur gitu ya. Tetap godaan itu ada saja ketika kita mau masuk ke waktu sholat, kemudian ketika kita mau wudhu, ketika kita mau berangkat, bahkan ketika kita sudah melakukan sholat itu godaan tetap selalu ada. Maka untuk tetap bisa istiqomah kita harus selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hati kita tetap istiqomah di dalam kebenaran, memberikan mencondongkan hati kita ini kepada agamanya. Yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Itu adalah satu doa yang kemudian perlu kita selalu senandungkan, mintakan kepada Allah agar kita tetap bisa beristiqomah di dalam agamanya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.